ragu untuk punya anak gitu, ketika banyak banget ketakutan, kok aku takut ya punya anak gitu. Memang kuncinya itu komunikasi sama pasangan, dikomunikasikan sama pasangan, terus dijabarin, kalau perlu ditulislah satu-satu apa aja kendala apa aja sih yang kalian punya gitu sama suami, dan ditulis juga penyelesaiannya dengan 2 rencana. Jadi apabila rencana yang pertama gagal, rencana yang kedua juga ada gitu, ada rencana cadangannya gitu. Pada intinya gini sih, kalau kita prepare semua dengan baik, nanti kita juga mendapatkan hasil yang baik juga, karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Walaupun mungkin nggak langsung, walaupun mungkin Allah berkehendak lain, paling nggak kita sudah berusaha, dan tubuh kita nanti juga akan lebih siap. Buat kalian semua yang suka sama channel kita, kembali aku ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, channel keluarga Papa Bahtiar. Setelah sekian lama akhirnya aku bisa upload video lagi di YouTube, karena ya kalian tahu sendiri kan, aku sekarang sudah mulai berangkat bekerja, terus Rasen juga udah mulai berangkat sekolah. Jadi buat atur waktu, aku bikin video itu lumayan susah kalau nggak di hari Sabtu dan Minggu. Kalian tahu sendiri, aku di sini itu nggak pakai asisten rumah tangga, aku nyuci sendiri, bersih-bersih rumah sendiri, ngurus baby sendiri, dan apa-apa ya mandiri aku sama suamiku gitu. Jadi aku bisanya bikin video itu di hari Sabtu dan Minggu, itu pun juga belum tentu bisa. Jadi yang aku utamakan adalah keluarga dulu, dan kalau ada waktu senggang aku baru bikin video. Jadi aku mohon maaf ya karena baru bisa bikin video sekarang. Oke, kalian pasti udah penasaran banget kan lihat judul di bawah ini, apa aja sih yang aku lakuin sama suami aku untuk program memiliki momongan. Sebelum masuk ke inti, aku ada sedikit masukan untuk kalian semua yang ada di rumah, dan sedikit cerita. Jadi begini, kenapa akhirnya aku memutuskan oke, aku dan suamiku bersedia punya anak. Jadi begini, jadi kalian bisa nonton video aku yang di sini. Nah, video ini setelah pasca operasi aku bermimpi bertemu dengan si Jabang bayi. Nah, dari situ aku rindu sosok bayi itu, aku rindu sosok anakku itu. Jadi aku ingin memilikinya lagi. Akhirnya setelah kita rundingkan bersama-sama, aku dan suami akhirnya oke, ayo kita prepare, ayo kita persiapan baik-baik untuk memiliki, untuk menyambut momongan nanti. Aku berkali-kali di video aku sebelum-sebelumnya itu menyebutkan kalau punya momongan, ayolah di prepare dengan baik, diprogram, direncanakan dengan baik. Karena ibarat kayak gini loh guys, kalian kalau mau ujian sekolah, kalian kan masih belajar kan, ya kan? Nah, coba kalian sekarang gini deh, kalian mau ujian aja kalian belajar, bedain kalau kalian ujian kalian gak belajar, lebih siap mana? Lebih siap yang belajar kan? Lebih siap yang dipersiapkan kan? Itu sama aja dengan punya anak. Berkali-kali aku omongin ke kalian, jangan sampai anak jadi korban, jangan sampai anak jadi korban. Semisal kalian sudah memprepare dengan baik, tapi kok ternyata di pertengahan jalan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, ya berarti itu sudah takdir, itu sudah rencana Allah. Yang penting kalian sudah berusaha untuk memprepare-nya dengan baik. Tubuh kalian nih, mental kalian itu siap. Jadi pada saat kalian prepare dengan baik, mereka berdua, tubuh dan pikiran kalian ini, itu serentak tuh akan bilang gini, hey aku siap nih gadis, aku siap nih sudah untuk memiliki anak, hey gadis aku sudah siap untuk hamil, hey gadis aku sudah siap untuk melahirkan, hey gadis aku sudah siap untuk parenting, dan sebagainya. Jadi tidak kaget gitu tubuh kita itu, ibarat karena kita udah ngasih ancang-ancang, ibarat ancang-ancang tuh bahasa Indonesia apa ya, udah ngasih persiapan gitu loh ke tubuh kita itu. Otomatis mental kita jadi lebih siap, lebih sehat, fisik kita juga lebih siap, kayak gitu ya. Kembali lagi ke yang tadi aku jelasin, sama kayak halnya ujian, kita menghadapi ujian sekolah, apalagi ini punya anak gitu loh di sekeliling kita. Habis menikah langsung buru-buru punya anak tanpa mereka rencanakan nanti anak itu mau gimana, ngalir gitu aja prinsipnya itu, ya udah ngalir gitu aja lah, nanti kalau punya anak nanti kan ada gitu. Jangan kayak gitu, lebih baik kita persiapkan. Program di sini kan harus datang juga ke dokter untuk konsultasi, paling enggak USG lah. Karena gini, kalian kan nggak tahu nih kondisi rahim kalian sebelum kalian hamil kayak gimana. Mungkin di situ amit-amit ya ada kista, ada tumor, atau ada penyakit lain yang kalian tuh nggak tahu, dan kalian udah terlanjur hamil, nggak dicek dulu gitu. Dan kista itu ataupun tumor itu kan bisa mengganggu perkembangan si janin, bisa menyebabkan si janin cacat atau lahir prematur atau pertumbuhannya tidak baik. Kan kalian tidak mau kan hal itu terjadi, salah satunya itulah. Terus kalau kalian nggak persiapan dengan baik, nggak ke dokter dulu, terus kalian di tubuh kalian itu kekurangan asam folat, dan ternyata kalian baru tahu kalau kalian tuh hamil setelah usia 2 bulan misal nih,
telat banget kan tuh, kalian baru ke dokter baru minum asam folat, kan kasihan nanti anaknya, bisa menyebabkan bibir sumbing, bisa menyebabkan kecacatan janin dan sebagainya, dan jangan sampai hal itu terjadi gitu. Makanya papanya harus dipersiapkan dengan baik. Dan setahu aku ya, yang namanya dokter kandungan itu lebih suka sama pasien yang dia itu tahu ceritanya, tahu kisah kehamilannya dari awal program sampai dia melahirkan, daripada gini ada pasien tiba-tiba datang kandungannya sudah besar, nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba dia mau lahiran di tempatnya dia. Setahu aku dokter kandungan tuh nggak suka yang kayak gitu, jadi dia lebih suka sama orang yang sebelum hamil kalau bisa udah datang, udah tahu nih ceritanya, udah tahu nih sejarahnya si ibu ini kayak gimana. Kasihan banget kalau misal kalian tuh telat USG, baru tahu kalian hamil, udah usianya udah berbulan-bulan gitu, baru kalian USG, takut jadinya kenapa-napa dan nanti anak lagi yang menjadi korban gitu loh. Nah, semoga dari cerita aku ini, masukan aku ini bisa menyadarkan teman-teman di luar sana yang sekarang mungkin baru mau menikah ataupun mungkin baru persiapan punya anak, bisa jadi masukan lah. Ketika kalian persiapkan dengan baik, maka tubuh kalian juga akan menerimanya dengan baik, dan itu sangat penting. Oke, langsung aja, aku di sini akan bercerita tentang apa aja yang aku lakukan sama suamiku ketika kita program. Program yang pertama adalah niat dulu ya, aku dan suamiku niat. Jadi kita berdua diniatkan betul-betul tulus dalam hati bahwa oke, ayo kita sama-sama mempersiapkan kehadiran si buah hati ini dengan baik. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan sama yang di atas. Kita benar-benar berdoa, meminta kepada yang di atas bahwa ya Allah, kami ingin sekali, bimbinglah kami untuk mendapatkannya, dan ya dengan cara berdoa kalian lah, begitu. Terus yang kedua adalah waktu itu karena aku sempat keguguran, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya kenapa aku bisa keguguran. Itu akhirnya karena aku trauma ya waktu itu, pasca dikurat itu. Akhirnya aku dan suami mencari dokter terbaik di kota Jogja. Sampai kita cari-cari, kita tanya-tanya teman sana sini, dan akhirnya kita ketemu sama dokter yang benar-benar menyupport kita berdua. Dan ini aku nggak main-main ya, dokter kandungan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau bisa kalian itu ketika program itu hanya menggunakan satu dokter. Jadi jangan nanti kontrol ini ke dokter ini, kontrol ini ke dokter ini, USG ke sini, periksa rutin ke sini, jangan kayak gitu. Jadi dari awal itu kalian punya satu dokter yang menurut kalian komunikatif, cocok untuk kalian itu konsultasi. Karena gini, nggak semua dokter itu komunikatif, nggak semua dokter komunikasinya baik ke pasien. Cari dokter yang membuat kalian nyaman, yang mengedukasinya baik, yang memberikan support dengan baik. Dan itu sangat jarang. Jadi jangan terus kalian ke satu dokter ngerasa ya udahlah adanya cuma dokter ini gitu sekalian oke gitu. Kalau bisa carilah dokter yang sekiranya di hati kalian itu serap, yang memberikan support dengan baik, itu sangat penting banget. Dan alhamdulillahnya aku menemukan dokter kandungan terbaik, dan alhamdulillah dia udah konsultan juga, beliau juga udah seorang hipnoterapi juga. Jadi apapun yang dokter itu bilang itu menjadi afirmasi positif banget buat aku gitu. Dan alhamdulillah sampai aku lahiran pun tetap disupport sama beliau, sehingga alhamdulillah aku bisa lahiran lancar, lahiran normal, sehat, bayinya sehat. Poin yang ketiga adalah gini, aku sama suamiku itu sebenarnya kan banyak banget kendala, makanya kita nunda punya anak itu karena ada banyak kendala di situ. Kendalanya itu salah satunya itu yang aku miliki adalah karena kita berdua, aku dan suamiku itu sama-sama di rantau, sama-sama di Jogja. Kota di sini tuh kita nggak ada saudara, maksudnya saudara yang dekat gitu ya. Dan otomatis kan kalau kita punya anak, nggak mungkin dong anak kita titipkan di kampung halaman sana, di Kebumen ataupun di Banyumas. Karena Ivan dari Banyumas, aku dari Kebumen, kan kita nggak mungkin dong nitipin anak kita ke sana terus kita LDRan sama anak kita. Itu sangat tidak disarankan seperti itu. Jadi mau nggak mau ya kita sendiri yang rawat gitu, sedangkan kita berdua kan sama-sama kerja. Nah itu salah satu kendalanya gitu, dan masih banyak lagi kendala-kendala lain. Nah jadi aku sama suamiku itu program punya anak itu selain tadi kita yang pertama yang tadi kita udah sebutkan tadi adalah menuliskan semua kendala kita, dan menuliskan juga penyelesaiannya dengan 2 rencana. Paham nggak sampai sini? Kita punya 2 rencana, kita tulis dulu nih masalahnya, terus kita punya 2 rencana. Nah waktu itu rencana aku adalah yang pertama aku resign dan aku memiliki bisnis, aku buka bisnis di Jogja.
Itu rencanaku yang pertama, dan kalian bisa lihat video aku sebelumnya juga yang ini. Nah, di situ udah aku jelasin bahwa ternyata Allah berkehendak lain ketika aku sudah memprepare-nya, bahwa aku punya bisnis nih, aku prepare nih punya bisnis nih. Ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata aku diharuskan harus tetap bekerja. Nah, rencana kedua itu adalah jika aku bekerja, anak mau dibawa kemana nih? Dirawat siapa nih? Ternyata alhamdulillah di tempat aku bekerja ada fasilitas menyekolahkan anak sejak dini, sejak 2 bulan sampai TK nanti. Nah, jadi ada dua rencana, ada dua, paling nggak dua jalan keluar lah nanti. Ketakutan atau pikiran kalian gimana nanti kalian punya anak, nanti aku takut gini, nanti aku takut gini, jabarin aja dan selesaikanlah dengan kalian berkomunikasi berdua sama pasangan kalian, dan buatlah dua rencana. Itu yang aku lakukan. Bahkan kalian tahu nggak, rencana aku sama suamiku tuh detail banget. Program selanjutnya yang aku lakukan, yang keempat ya berarti ini ya, adalah makan makanan yang bergizi. Terus diseimbangi dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita banyak-banyak baca. Terus kita juga makan makanan yang bergizi. Nggak cuma aku doang, tapi suamiku juga. Waktu itu kita berdua sama-sama makan makanan yang sehat. Sayur, daging, protein, 4 sehat 5 sempurna. Kita minum suplemen dari dokter. Kita olahraga yang rajin. Kalau kalian tanya nih, obat apa aja sih yang kita minum? Sebenarnya obat yang kita minum itu nggak banyak. Kita nggak bisa nyebutin merek di sini ya. Jadi yang kita minum ada penambah darah, ada asam folat dari dokter, dan vitamin-vitamin lain gitu. Dan setiap dokter punya caranya sendiri-sendiri ya untuk memprogramkan memiliki momongan. Dan di situ juga nanti kita akan diarahkan. Kita misal harus bikin anak itu tanggal segini gitu. Oke, itu tadi yang bisa aku sampaikan. Buat kalian yang suka sama channel aku, kembali aku ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya, subscribe. Dadah.